Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Horor Story. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri, kali ini saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Kalian jangan subscribe channel ini. Kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar. Bagi yang non-muslim menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya, selamat menyimak. Kisah ini mengisahkan seorang yang mengaku Habib datang ke desa pesisir selatan dengan niat menggugat tradisi lokal, sedekah laut, yang dianggapnya syirik. Namun, kesombongan dan egonya memancing kemarahan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Bagaimana kisah menegangkan ini? Mari langsung ke ceritanya yang mengguncang dan membuat kita merinding penuh haru. Suasana pagi di desa tepi pantai selatan terasa berbeda hari itu. Angin laut yang biasanya membawa kedamaian kini terasa membawa hawa aneh. Penduduk desa berkumpul di balai desa untuk menyambut seorang tamu istimewa, seorang Habib bernama Syahril, yang kabarnya telah melakukan perjalanan jauh dari kota besar. Habib Syahril mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan dikenal sebagai dai yang vokal menentang tradisi lokal yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Ia tiba dengan iring-iringan kecil. Penampilannya mencolok, jubah putih panjang, sorban besar melilit kepalanya, dan cincin berkilauan di jarinya. Aura percaya diri terpancar dari wajahnya, tetapi bagi sebagian orang desa, tatapannya terasa menusuk, seperti menyimpan maksud tersembunyi. Kepala desa, Pak Lurah Satrio, bersama beberapa tokoh masyarakat, termasuk Kiai Umar, menyambut kedatangan Syahril dengan penuh hormat. Namun, Kiai Umar yang bijaksana dan tajam pengamatannya merasa ada yang ganjil dari sosok Habib tersebut. Dalam hati, ia bertanya-tanya, mengapa setiap kata dan tindakannya terasa seperti melawan arus kearifan lokal kami. Malam itu, dalam ceramah di masjid desa, Habib Syahril langsung menyoroti tradisi masyarakat yang sering mengadakan ritual sedekah laut sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Tradisi seperti ini tidak ada dalam syariat Islam. Ini syirik, menduakan Allah. Serunya dengan suara lantang. Beberapa warga mulai gelisah mendengar ucapannya. Tradisi sedekah laut telah diwariskan secara turun-temurun, bukan sebagai bentuk penyembahan, melainkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas rezeki laut dan permohonan perlindungan dari bencana. Kiai Umar mencoba menjelaskan kepada Habib Syahril dengan nada lembut, "Habib, tradisi ini sejatinya hanyalah simbol penghormatan, bukan penyembahan. Kita tidak boleh langsung menghakimi tanpa memahami esensinya." Namun, Syahril menolak mendengarkan. Kebenaran itu mutlak, tidak ada kompromi, katanya dengan tegas. Mimpi Nyai Halimah. Di tengah perdebatan itu, seorang wanita tua bernama Nyai Halimah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Nyi Roro Kidul muncul dengan wajah penuh kemurkaan. Sang penguasa laut memperingatkan bahwa kesombongan Syahril akan membawa bencana. Nyai Halimah terbangun dengan tubuh gemetar dan segera menemui Kiai Umar untuk menceritakan mimpinya. Keesokan harinya, tanda-tanda keanehan mulai muncul. Ombak laut menjadi lebih besar dari biasanya, dan langit yang cerah berubah kelam seketika. Para nelayan yang biasanya berangkat melaut memutuskan untuk tinggal di daratan karena merasa ada yang tidak beres. Warga desa semakin resah. Namun, Syahril terus melancarkan kritiknya. Ia bahkan meminta warga untuk menghentikan persiapan ritual sedekah laut yang dijadwalkan beberapa hari lagi. "Kita harus berhenti hidup dalam kebodohan ini. Jika kalian tetap melanjutkan ritual ini, berarti kalian menantang Allah," teriaknya di masjid. Ucapannya semakin memecah belah warga. Sebagian mendukungnya karena takut dianggap melanggar agama, tetapi sebagian besar merasa bahwa tradisi mereka tidak seharusnya dihapus begitu saja. Peringatan Nyi Roro Kidul. Malam ketiga setelah kedatangan Syahril, suasana desa semakin mencekam. Suara-suara aneh terdengar dari arah laut, seperti bisikan dan dentuman. Warga semakin takut, sementara Syahril tetap teguh pada pendiriannya. "Jika benar ada Nyi Roro Kidul, biarkan dia muncul. Saya akan membuktikan bahwa ini semua hanya mitos," katanya dengan penuh kesombongan. Di tengah malam, Nyai Halimah kembali bermimpi. Kali ini, Nyi Roro Kidul muncul dengan pesan yang lebih tegas.
Peringatkan dia, jika ia tetap keras kepala, bukan hanya dia yang akan menanggung akibatnya, tetapi juga seluruh desa ini. Nyai Halimah segera menemui Kiai Umar dengan wajah penuh kecemasan. Kiai, apa yang harus kita lakukan? Peringatan Nyi Roro Kidul semakin jelas, katanya dengan suara bergetar. Kiai Umar mengangguk pelan. Saya akan mencoba sekali lagi berbicara dengannya, jawabnya. Keesokan harinya, Kiai Umar mendatangi rumah yang telah disiapkan untuk Syahril. Rumah itu berada cukup jauh dari keramaian desa. Dengan sikap bijaksana, Kiai Umar mencoba berbicara sekali lagi. Habib, ucap Kiai Umar lembut, saya datang bukan untuk berdebat, tetapi untuk menyampaikan pesan. Peringatan telah datang kepada kami melalui mimpi Nyai Halimah. Ini bukan ancaman kosong, melainkan teguran dari sang penguasa laut. Jika Anda terus menentang tradisi ini tanpa memahami maknanya, seluruh desa bisa terkena dampaknya. Syahril meletakkan kitabnya dan menatap Kiai Umar dengan tajam. Kiai, katanya dengan nada penuh keyakinan, Islam mengajarkan kita untuk berpegang pada wahyu dan sunnah. Apapun peringatan itu, saya tidak akan mundur. Tradisi ini adalah syirik dan harus dihentikan. Kebenaran memang menyakitkan, tetapi saya di sini untuk meluruskan, bukan untuk berkompromi. Kiai Umar menyadari bahwa Syahril terlalu keras kepala. Ia hanya menghela napas panjang dan meninggalkan rumah itu dengan hati yang berat. Hari ritual sedekah laut. Hari pelaksanaan ritual sedekah laut pun tiba. Namun, suasana terasa jauh lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Warga berkumpul di pantai dengan hati was-was. Ombak besar dan langit kelabu menambah kecemasan mereka. Sementara itu, di sisi lain, Syahril berdiri di atas bukit kecil, memimpin salat hajat bersama para pengikutnya. Dengan lantang, ia berdoa memohon kepada Allah agar desa ini dibebaskan dari apa yang ia sebut sebagai kemusyrikan. Ketika warga mulai menurunkan sesajen sederhana ke laut, hanya berupa hasil panen dan bunga-bunga, ombak tiba-tiba menjadi semakin besar. Langit yang sebelumnya kelabu berubah gelap pekat. Angin kencang menghantam pantai, membuat warga panik dan mundur ke daratan. Namun, Syahril tetap berdiri tegak di bukit, seolah menantang badai. Saya tidak takut, teriaknya dengan suara keras. Jika Nyi Roro Kidul benar ada, biarkan dia muncul sekarang. Saya akan membuktikan bahwa ini semua hanya mitos. Kiai Umar dan warga hanya bisa berdoa dalam hati. Mereka tahu tindakan Syahril telah melampaui batas. Kemunculan Nyi Roro Kidul. Tiba-tiba, badai berhenti. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti pantai. Semua mata tertuju ke arah laut. Dari balik ombak, muncul sosok wanita dengan gaun hijau berkilauan. Wajahnya anggun, tetapi matanya memancarkan amarah. Nyi Roro Kidul muncul di hadapan semua orang. Dengan suara lantang, ia berkata, "Manusia sombong, engkau telah menantangku. Aku telah memberimu peringatan, tetapi egomu membuatmu buta. Kini, kau akan merasakan akibatnya." Angin kembali berhembus kencang, lebih dahsyat dari sebelumnya. Syahril terhempas ke pasir. Lautan bergolak hebat, membuat warga berteriak panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri, sementara Nyi Roro Kidul perlahan menghilang, meninggalkan aura dingin yang mencekam. Penyesalan Syahril. Syahril terduduk lemas di pasir. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya telah salah. Malam itu, ia berbaring di rumah dengan tubuh lemas dan pikiran yang dipenuhi bayangan kejadian di pantai. Tatapan tajam Nyi Roro Kidul terus menghantui benaknya. Ia mencoba membaca ayat-ayat suci untuk menenangkan diri, tetapi suara langkah kaki mendekati kamarnya membuatnya semakin gelisah. Ketika ia menoleh, suara lembut tetapi tegas terdengar di telinganya. "Aku telah memberimu kesempatan untuk berubah, tetapi kau tetap keras kepala. Kini, kau harus menanggung akibatnya." Syahril terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat meskipun udara malam sangat dingin. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, tetapi ia tidak bisa menjelaskannya. Doa bersama dan rekonsiliasi. Keesokan harinya, Kiai Umar mengajak warga desa untuk berkumpul di pantai. Ia memimpin doa bersama untuk memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang mungkin telah diperbuat, baik oleh warga maupun oleh Syahril. Di tengah doa, ombak yang sebelumnya bergelora mulai mereda. Angin membawa udara segar yang menyelimuti desa. Langit yang kelam perlahan cerah. Warga merasa lega dan bersyukur. Syahril, yang sebelumnya sombong, akhirnya berdiri di hadapan warga. Dengan suara lirih dan penuh rasa bersalah, ia berkata,
Aku meminta maaf kepada kalian, kepada tradisi kalian, dan kepada Allah. Aku salah. Aku terlalu angkuh. Air mata mulai menggenang di mata para warga. Mereka melihat penyesalan yang tulus dari Syahril. Pelajaran berharga. Setelah kejadian itu, Syahril memutuskan untuk tinggal sementara di desa. Ia belajar lebih dalam tentang tradisi mereka dan bagaimana memadukannya dengan nilai-nilai agama. Dalam prosesnya, ia menyadari bahwa kebijaksanaan tidak hanya datang dari kitab, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari. Ketika ia meninggalkan desa, ia berjanji akan menyebarkan pelajaran yang ia dapatkan. Harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta adalah kunci kedamaian.